Hai, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di cerita di depan cermin. Untuk kita yang belum bisa mengejar dunia yang begitu cepat, mari kita mencoba menciptakan dunia kita sendiri. Malam ini gue pengen bercerita di tengah-tengah hujan, malam hari, jam 11:58, bentar lagi jam 12. Kayaknya cocok untuk berbicara tentang patah hati. Tapi untuk kali ini gue nggak akan nyeritain kisah gue patah hati, tetapi gue lebih menjurus ke patah hatinya itu apa, dan patah hati itu terjadi di awal atau di akhir. Menurut gue sih patah hati itu terjadi di keduanya, di pertama dan di akhir. Di akhir itu maksudnya ketika kita putus dalam pacaran, atau putus dalam hubungan, atau putus dengan impian-impian kita, dengan percintaan kita. Jadi patah hati itu jangan terlalu disempitkan dengan soal percintaan aja, tetapi kita lebih luaskan tentang harapan, tentang impian, dengan keinginan-keinginan orang tua kepada kita. Di usia gue yang sekarang, yang udah 27, tentu patah hatinya agak banyak. Entah soal percintaan, meskipun gue nggak punya pacar, tetapi kan ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti pernikahan, lagi hubungan sama siapa, serius atau enggak. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan adalah salah satu penyebab seseorang untuk patah hati. Dan harapan orang tua kepada kita sebagai anaknya yang belum bisa kita wujudkan, tentu saja membuat gua patah hati sebagai anak yang belum bisa membahagiakan orang tua, yang masih ngerepotin lah istilahnya. Mungkin nanti gua bakalan bahas segmen khusus tentang patah hati dan keinginan orang tua, atau tentang harapan-harapan orang tua kepada kita sebagai anak. Malam ini gue pengen lebih fokus kepada patah hati itu terjadi di awal atau di akhir. Barusan sedikit gue udah singgung yang patah hati yang terjadi di akhir. Sekarang gue pengen bahas sedikit patah hati di awal. Gue sambil ngerokok, jadi kalau ada suara hisapan berarti gue lagi hisap rokok. Jadi ketika kita memutuskan untuk mencintai seseorang dan menjalin hubungan dengan seseorang, maka menurut gua itu adalah patah hati. Karena akan banyak hal yang harus kita korbankan demi menjalin hubungan dengan orang lain. Seperti me time setiap orang kan berbeda. Kalau gua kayak waktu untuk membaca buku, dan waktu untuk hobi gua kayak nulis puisi. Terus apalagi ya, main sama teman mungkin, dan main-main ke tempat sepi. Gue lebih suka main ke tempat sepi sih, tempat yang sunyi, dan kebetulan rumah gue deket tempat wisata alam, banyak banget tempat-tempat sepi untuk baca buku, untuk nulis segala macam. Lu pernah gak ngerasain patah hati ketika memutuskan menjalin hubungan? Gue pernah sih nanya-nanya ke teman, ada yang nyadar, ada yang enggak. Kalau yang enggak nyadar kan dia ngerasa terbawa suasana, terbawa
kebahagiaan karena cintanya diterima oleh seseorang. Tetapi ada juga beberapa orang dan udah sharing sama gua, dan dia juga merasakan bahwa patah hati itu terjadi ketika mencintai seseorang. Jadi mencintai adalah patah hati yang disengaja. Bukan hanya tentang waktu sih yang bisa keambil, tetapi kayak kepribadian kita, kayak diri kita, kayaknya udah dikuasain oleh pasangan kita. Dan itu sangat sangat gak enak banget ketika diri kita yang harusnya kita menikmati diri kita, yang harusnya kita menguasai diri kita sendiri, tetapi diri kita dikuasai oleh pasangan kita yang terlalu berambisi untuk menguasai diri kita karena terlalu egois. Kayak temen gua ceritanya nih, contohnya yang awalnya sering main, ngopi bareng, cerita-cerita bareng, dan ketika udah menjalin hubungan sama seseorang, dia berubah dan udah gak jarang lagi sih, malah gak pernah lagi untuk nongkrong. Gue pernah sempat tanya ke teman yang lain, dan alasannya bukan karena dia gak mau nongkrong lagi sama kita, tetapi karena pasangannya gak percaya sama teman-teman kayak gue, kayak teman-teman yang lain kayak gitu. Apalagi kalau kita menjalin hubungan dengan seseorang yang toksik banget, pasti kita bakalan kehilangan kita sendiri. Seperti boneka aja kita di hadapan pasangan kita. Untungnya sih gue belum pernah kayak gitu. Dan mungkin jadi gue yang toksik sih ke pasangan gue. Semua orang juga pastinya pernah sih ngalamin toksik, entah toksik kepada pasangannya, entah pasangannya yang toksik kepada dirinya. Selanjutnya, menurut gua, ketika kita menyadari bahwa mencintai adalah patah hati yang disengaja, kita akan lebih mudah untuk mengantisipasi ketika kita patah hati oleh pasangan kita. Jadi seperti kita, misalnya gua nih yang hobi baca, yang hobi nulis, meskipun pasangan gua butuh waktu yang banyak, yang menuntut waktu yang banyak dari gua gak akan kasih sepenuhnya buat dia. Gua bakalan tetap ngasih waktu buat diri gua untuk nulis, untuk baca buku, untuk merenung, untuk berbicara dengan diri sendiri, kayak gitu. Soalnya kebiasaan gua ya, dan mungkin banyak juga sih yang ngalamin. Gua pernah nanya-nanya, ada saatnya seseorang itu pengen bicara sama dirinya sendiri dan gak mau diganggu meskipun oleh pasangannya. Kayak sederhananya menyendiri, ngerokok, ngopi, dan gak ngelakuin apa-apa. Dan kayak gimana ya rasanya? Mungkin lu harus ngerasain sendiri. Kayak bicara sama masa lalu dan masa depan dan saat ini. Kayaknya nanti menarik deh bikin episode khusus tentang bicara dengan diri sendiri. Yang kedua, ketika kita udah menyadari bahwa mencintai adalah patah hati yang disengaja, maka kita harus memberi penjelasan kepada pasangan kita bahwa dia gak bisa memiliki kita seutuhnya dengan waktu yang cepat, apalagi masih pacaran, belum pernikahan.
bahwa diri kita masih dimiliki oleh teman-teman kita, diri kita masih dimiliki oleh hobi-hobi kita. Kita belum dimiliki sepenuhnya sama dia, terkecuali mungkin ketika suatu pernikahan, udah menjalin suatu pernikahan, mungkin akan waktu untuk pasangan kita itu harus didominasi gitu. Selanjutnya mungkin yang lagi dengar cerita ini sedang jatuh cinta atau sedang menjalin hubungan sama pasangan, menurut gua lu harus segera menyadari bahwa jatuh cinta itu adalah patah hati. Seenggaknya nanti lu sendiri bisa mencari hal-hal yang bisa menyembuhkan diri lu ketika lu benar-benar patah hati sama pasangan lu. Bukan buat suujon sama pasangan kita, bukan buat berburuk sangka atau gimana ya, intinya bukan kita nggak percaya diri sama hubungan kita akan awet, tetapi kita harus menyediakan beberapa persen untuk diri kita sendiri agar pada suatu hari nanti ketika kita patah hati beneran, maka kita akan lebih mudah untuk menyembuhkan. Dan suatu hubungan itu pasti akan berakhir pada patah hati. Entah itu patah hati oleh kematian, misalnya udah nikah akhirnya sampai tua, dan akhirnya kan pasti setiap manusia itu pasti akan meninggal. Atau patah hati karena suatu permasalahan dan akhirnya berpisah. Malam ini mungkin itu aja yang pengen gue ceritain. Untuk seri selanjutnya gue pengen bahas tentang berbicara dengan diri sendiri atau tentang patah hati.